Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Singkatannya begitu, yang benar FNN itu Forum News Network. Jangan diikutin Bung Rocky yang ngomong bahwa forum nantang-nantang. Ya, FNN berupaya untuk memberi perspektif. Dan seringkali perspektif itu terlalu kritis, selalu dianggap nantang-nantang ya. Kan itu maksudnya. Ya. Dan selalu juga kita ingatkan bahwa agak aneh kalau orang selalu nyebut bahwa ini garis keras ya, FNN itu media oposisi. Mereka sangat salah mereka memahami konteks itu. Mungkin karena terbiasa dengan kultur kita di mana media itu sekarang bukan tidak berperan seperti itu. Media itu memang perannya itu memang sebagai watchdog demokrasi, sebagai media kontrol gitu ya Bung Rocky. Kalau tukang puja-puji itu humas atau dulu disebut pujangga istana kalau zaman dulu gitu ya. Memang ada pemburukan sebetulnya dalam melihat fungsi pers itu. Ya. Dan itu impact dari peristiwa politik kemarin bahwa semua pers mainstream itu berpihak tuh. Padahal sebetulnya dia harus berpihak pada apa yang dia anggap sebagai kebutuhan publik, bukan berpihak pada capres, pada partai itu. Dan kita mau aktifkan sebetulnya mengingatkan kembali bahwa berteriak itu, menggonggong itu adalah fungsi dari pers. Dan gonggongan itu bukan pers yang menggonggong, karena rakyat nggak bisa menggonggong atau bisa menggonggong tapi tersebar, maka agregasi dari kemarahan, kejengkelan rakyat itu diucapkan oleh pers. Nah, karena itu dianggap bahwa pers selalu adalah pilar 4 dari demokrasi. Karena bila pilar-pilar yang lain patah, pers tidak boleh patah, karena itu betul-betul suara publik. Lain kalau persnya humas istana, dia pasti sekedar memberikan hal yang baik-baik aja tuh. Tapi karena dia dari rakyat, justru yang mesti diucapkan lebih sering keluhan rakyat, kan itu. Kalau rakyat memuji-muji presiden, ngapain disebutin? Karena tugas presiden adalah memuliakan rakyat. Ya, clear ya. Jadi saya kira nggak perlu ada lagi penilaian semacam itu bahwa kok pers, kok FNN itu selalu kritis kepada pemerintah, nggak pernah muji Pak Jokowi gitu ya. Memang bukan tugas kita untuk memuji Pak Jokowi, tugas kita mengkritisi pemerintahan. Jadi sebenarnya biasa-biasa aja FNN itu, semua media harusnya seperti itu, kan gitu ya. Iya, kalau Pak Jokowi lakukan apa yang dia janjikan misalnya, ya juga nggak ada pujian, karena kan dia janjikan sesuatu, nggak perlu kita puji. Karena memang tugas dia memenuhi janjinya. Kalau dia melakukan sesuatu melampaui yang dia janjikan, itu baru kita kasih pujian tuh. Kalau dia melakukan sesuatu di bawah standar yang dia janjikan, itu kita kasih kritik, kan begitu kan. Jadi memuji dan mengkritik itu harus melampaui standar yang diajukan oleh seseorang tuh. Sama sering saya kalau kasih ujian waktu saya masih ngajar, mahasiswanya datang, Pak kasih saya pujian dong Pak, saya dapat A. Saya tanya, A itu angka maksimal apa enggak? Maksimal Pak. Ya kalau maksimal ngapain gua puji itu? Kan lu memang mesti capai yang maksimal, kan begitu kan? Kalau di bawah itu gue bilang lu dongo tuh. Kalau lu capai lebih dari itu, nah itu baru gua puji. Udah dapat A doang, masa minta pujian? Lu tugas Anda dapat A, kira-kira begitu tuh. Jadi ini yang sering disebut beyond call of duty gitu ya? Ya itu betul. Oke, clear sekarang ya. Nah kita melanjutkan ini berkaitan itu kaitannya semua dengan etika, dan hari ini Bung Rocky itu akan berlangsung sidang kode etik terhadap Irjen Paul Ferdy Sambo. Kita masih harus sebut lengkap namanya Irjen Paul Ferdy Sambo karena dia belum dipecat atau sudah mengundurkan diri duluan. Tapi saya kira mungkin kalau dia mengundurkan diri kan dia nggak boleh lagi di sidang etik. Berarti dengan tetap sidang etik berarti dia masih diakui sebagai anggota Polri. Gitu. Ya akhirnya nih persidangan Pak Sambo nanti itu kan jadi banyak elemen atau banyak variabel. Tadi soal etik itu benar-benar, lalu kriminalnya itu adalah soal lain. Tapi ada soal yang orang samar-samar lihat, bahwa posisi seseorang itu di dalam kedudukan tertinggi harus bertanggung jawab sampai akhir, nggak boleh mengundurkan diri, itu terlarang tuh kan. Kan kalau seseorang bikin kesalahan, dia pertanggungjawabkan dulu, baru dia minta konsekuensi, dipecat atau dimaafkan, dibui atau direhabilitasi, kan itu. Jadi kita juga mesti belajar. Nanti presiden tiba-tiba di ujung masa pemerintahnya gagal, terus bilang, oke, saya mundurkan diri. Dia nggak bisa, Anda akan diproses, kenapa gagal? Karena janji-janji Anda minta dipuji terus, padahal kita mau kasih kritik. Jadi begitulah etika itu bekerja tuh. Etika itu sifatnya absolut, dan yang absolut itu tidak mungkin dicicil. Sekali bikin kesalahan etis, ya udah,
terima tanggung jawabnya tuh. Mau dia jenderal, mau dia kopral, sama-sama fungsi dia adalah mempertanggungjawabkan. Nah, bertanggung jawab itu harus dalam kedudukan sebagai petahana, kira-kira begitu kan. Jadi kedudukan real hari ini, present position dia apa? Ya, sebagai jenderal. Jadi ya dia akan disidang sebagai jenderal, nggak bisa mengundurkan diri itu soalnya. Nah, kalau ini etika yang dijunjung tinggi, saya kira ini hukuman yang harus dikenakan pada Pak Sambo itu harus sangat berat. Ya, kenapa kita mesti menyatakan harus sangat berat? Karena beliau itu jenderal dan kemudian kepala divisi Propam yang tugas utamanya adalah menjaga etik dari seorang polisi. Itu kan polisinya polisi. Jadi ini bukan soal sentimen soal apa, tapi soal bagaimana kita ketika ada orang yang diberi tanggung jawab dan dia mengkhianati tanggung jawabnya, hukumannya tidak boleh sama dengan orang biasa-biasa saja. Ya itu namanya pemberatan. Dalam pidana namanya pemberatan. Tapi kita mengerti bahwa semua orang merasa kalau dia memegang posisi kedudukan pemimpin oversight itu seperti Propam itu, lalu dianggap oke, dia mesti diberi justru keringanan. Ya nggak bisa itu justru. Demikian juga MKD, DPR misalnya. Kan sering kali anggota MKD itu terlibat juga dalam hal yang sederhana. Tapi nanti dimaafkan tuh, kan dia MKD, jadi dia nggak bisa justru karena di MK, apa namanya MKD itu, Majelis Kehormatan, maka dia mesti lebih terhormat dari orang yang dia periksa itu, kan itu kan, itu pantasnya begitu. Tetapi satu hal yang sering disalahartikan, etik itu seolah-olah semacam tata tertib. Jadi kalau melanggar tata tertib kan melanggar kecil, bukan. Etik itu melanggar moral, bukan melanggar tata tertib. Kalau tata tertib ya namanya etika, itu bedanya tuh. Jadi ini lembaga etik beda dengan lembaga etika tuh. Jadi hal yang mesti kita pastikan bahwa kalau pelanggaran etis itu berlangsung, itu artinya moral dia itu nggak boleh kita perbaiki lagi atau nggak boleh kita kasih tawar-menawar. Karena satu kejahatan atau kesalahan moral itu final, nggak mungkin ada diskresi. Oke, lain kalau pidana mesti bisa ada potongan hukuman. Masa kan orang itu hanya boleh disebut bermoral atau tidak bermoral. Kalau dia bermoral separuh, itu artinya tidak bermoral. Bermoral 90% juga tidak bermoral. Moral itu skalanya itu nominal, atau bermoral atau tidak bermoral. Itu intinya tuh. Nah, sekarang ini memang fokus pasti perhatian publik di Indonesia, bahkan juga di dunia, atau diaspora Indonesia di luar negeri yang bisa mengakses sekarang dengan gampang ya info-info semacam ini tertuju ke Polri ya, bagaimana yang sedang menyidangkan kode etik Verdi Sambo. Dan ini Bung Rocky, kalau kita lihat bahwa public distrust tuh memang gara-gara Verdi Sambo itu semakin meluas, dan sebenarnya itu diakui oleh pimpinan Polri termasuk Pak Listio Sigit yang selalu ngomong bahwa persepsi publik, dan tapi patokannya lembaga survei sih. Ini yang masih saya masih agak bias. Nah, kenapa? Karena soal Verdi Sambo ini orang juga banyak, ini kan dia akan muncul yang pertama kalinya, bagaimana perlakuan dia itu akan menjadi sorotan, perlakuan Polri terhadap dia itu akan menjadi sorotan. Apakah dia dalam posisi bebas merdeka, apakah dia diborgol seperti kita ingatkan dulu teman-teman kita aktivis kami, Bung Sagan dan Nainggolan, Anton Permana dan Jumhur pun juga dalam posisi diborgol. Apakah ini nanti perlakuannya seperti apa, ini menurut saya akan menjadi fokus perhatian publik. Itu yang dituntut, bahkan publik nuntutnya memang udah berlebih tuh, karena mungkin terlalu lama pembiaran soal semacam ini, bukan sekedar di kepolisian tuh, di kejaksaan begitu, pokoknya lembaga penegak hukum, bahkan DPR juga begitu. Jadi kejengkelan orang itu udah di puncak tuh, dan orang ingin tahu apakah peristiwa ini bisa membalikkan persepsi kita tentang kedudukan etis seorang pejabat tinggi. Nah, kalau misalnya di kepolisian, tentu ini akan dilakukan evaluasi kurikulum di dalam jenjang pendidikan kepolisian, apa aja yang diterangkan di situ. Apakah ada pelajaran tentang etik, tentang etos bahkan itu, yang berhubungan dengan cara seseorang mengevaluasi dirinya sendiri. Bukan dia dievaluasi orang lain, tapi dia sendiri mampu mengevaluasi. Karena itu yang disebut sebagai etos kepemimpinan. Itu dia yakin bahwa dia punya mental untuk potensi berbohong. Dia yakin dia punya mental untuk melakukan kejahatan bahkan di dalam dirinya sendiri. Jadi itu mesti ditanamkan dari awal bahwa pejabat tinggi justru punya peluang untuk melakukan kejahatan. Karena itu self assessment dia itu yang ditegaskan. Ini penting, pelajaran filosofi begitu tuh. Misalnya ada mata kuliah etos yang basisnya yang sekarang lagi banyak dibicarakan
orang kembali pada cara orang Yunani itu menguji dirinya, bahwa seorang raja bahkan sering tinggal bersama-sama anjing di pinggir jalan supaya dia bisa rasakan sepenuhnya itu. Nah, bagian-bagian ini yang artinya kita kembali pada paham-paham lama tentang ujian etis itu betul-betul harus radikal ujian etis itu tuh. Nah, mereka yang masuk ke kepolisian dengan nyogok, itu pasti nggak mungkin dapat pengalaman etos yang luar biasa tuh. Saya kenal begitu banyak pejabat Polri yang pintar sekaligus beretika itu. Dan itu sebetulnya makin lama makin sedikit kan. Lalu orang anggap seluruh kepolisian akhirnya mesti direformasi ulang, di reinstall itu. Nah, ini pelajaran penting dan kelihatan Pak Sigit itu ada di dalam kerisauan dirinya sendiri, mampu nggak dia lakukan itu. Tapi perlahan-lahan masyarakat mendorong Pak Sigit, walaupun di ujungnya mungkin dia nanti diganti oleh Presiden Jokowi itu. Tetapi Pak Sigit harus beri semacam kuliah moral pada publik melalui peristiwa ini. Nah, di DPR kemarin udah bagus Pak Sigit sebagai jenderal itu lakukan melaporkan monitoring dia terhadap Sambo, bahkan dia ungkapkan bahwa di hari pertama dia tahu dia udah dapat semacam insting bahwa oke, ada sesuatu yang nggak benar nih Pak Sambo melaporkan. Itu penting, perwira lain juga mengikuti itu tuh. Jadi sekali lagi betul, evaluasi kurikulum etis di kepolisian itu harus juga menjadi evaluasi seluruh institusi pemerintah, termasuk istana tuh, yang sering berbohong. Nah, kalau kita misalnya menuntut Pak Ferdy Sambo itu dihukum sangat berat, itu bukan karena sentimen pribadi, bukan karena kita mau mencampur tangan dalam urusan internal kepolisian, tetapi saya kira itu sangat wajar karena persoalan justru biang persoalan di bangsa ini adalah ketika masalah-masalah etika ini justru dianggap ringan dan orang selalu menggunakan, kan secara hukum tidak ada aturannya. Padahal kita tahu belaka bahwa produk-produk hukum itu juga produk yang etika yang sangat buruk, produk akal-akalan, produk kong-kali-kong antara eksekutif dan legislatif dengan oligarki. Nah, itu betul. Jadi kalau kita lihat dari atas, ini bangsa ini masuk dalam satu jebakan permissiveness, terlalu permisif terhadap banyak hal itu. Tadi kong-kali-kong pejabat dengan oligarki segala macam tuh, demikian juga bahkan di universitas kong-kali-kong, si rektor kong-kali-kong dengan dekannya kong-kali-kong dengan para penguji, kan itu semua kan. Jadi satu soal itu ya biasa aja lah. Kalau itu kan kecil, rektor ya cuma ngambil uang. Iya, tapi itu sifat permissiveness itu yang menggerogoti daya tahan moral kita tuh. Dan itu yang berlangsung sampai ke LSM juga banyak begitu. Para advokat juga begitu tuh. Dan itu semua orang tahu. Jadi rakyat sebetulnya menonton hal yang harusnya nggak perlu mereka tonton. Akibatnya rakyat juga ikut aja kan. Oke, silahkan kalian korupsi, maka bagilah korupsi itu ke kami kalau lagi pemilu tuh. Kami menerima serangan fajar, itu terang-terangan antara ngeledek sambil menganggap oke, ini pragmatisme. Jadi politik nggak bisa lagi dituntun dengan nilai, dengan value. Itu yang ingin kita bongkar supaya 2024 kalau terjadi peristiwa elektoral yang betul-betul bersih, nah bangsa ini bisa berlari dengan kecepatan etis luar biasa. Itu poinnya. Nah, ini memang soal, jadi kenapa, pasti banyak juga pertanyaannya, kenapa sih ngomongin soal etik-etik, selalu itu jadi agenda kita. Kalau kita mesti jujur pada Anda semua, bahwa ini agenda setting dari Forum News Network ya, Bung Rocky, yang kita sebut begitu. Betul. Ya, soal etika ini, karena muara atau pangkal persoalan semuanya berangkat dari situ, dan saya kira ini ujian, ini polisi diuji ini dalam kasus Pak Ferdy Sambo ini. Ya, tapi saya berharap tuh jangan keputusan itu hanya sekedar untuk berkaitan dengan persepsi publik. Jangan itu, karena kalau Pak Ferdy Sambo itu dihukum karena persepsi publik terhadap lembaga kepolisian memburuk, itu nggak menyelesaikan persoalan, karena sebenarnya selalu kita sebut apa yang terjadi pada Pak Ferdy Sambo itu hanya simptom. Ada sebuah penyakit yang jauh lebih serius gitu. Yang kasus Ferdy Sambo menuntun kita pada mendeteksi untuk lebih serius apa sesungguhnya penyakit itu. Ya, dan ini terkait juga dengan penampilan fisik Pak polisi yang kok kayak pangkatnya kebanyakan itu kan, jadi buat apa sebetulnya, kan orang juga nggak ngerti itu kan, sehingga kita nggak bisa bedain ini sipil atau demikian juga di kementerian yang lain tuh. Saya lihat Kementerian Perhubungan juga, buset, pelautan juga, iya. Ya ngapain coba kan nggak ada
apa namanya itu, raport dengan rakyat jadi nggak benar, karena rakyat lebih dahulu melihat oh ini pengancam, terancam gitu. Coba sekarang satpam juga itu atau petugas keamanan di beberapa tempat umum kita nggak bisa bedain antara ini polisi atau bukan. Yang mesti mengubah sebetulnya polisi aja yang ubah kan. Kenapa satpamnya yang dikasih baju seperti polisi? Kenapa polisi nggak bilang oke, satpam pakai baju seperti polisi, kami polisi akan pakai baju yang lebih memperlihatkan kepremanan itu, bukan preman, maksudnya apa ya, kata preman kan sebetulnya orang biasa, orang bebas yang jadi yang ada civil value-nya terlihat gitu. Mungkin baju putih yang enak gitu. Kita bayangkan misalnya pilot pakai baju yang enak dilihat gitu kan, tangan pendek dan kepangkatannya juga nggak dipertontonkan bahwa udah sekian kali terjun. Ngapain ada wing terjun misalnya pada seorang polisi itu? Kan rakyat bingung nih apa. Jadi fungsi-fungsi itu juga yang membuat polisi berjarak dengan rakyat. Nah, satu waktu nanti kita ingin lihat supaya seorang anak SD misalnya atau anak kecil itu memberi hormat secara sopan pada polisi karena percaya bahwa polisi itu tanpa tanda pangkat pun itu adalah temannya masyarakat. Kan itu kan. Jadi bagian-bagian ini juga harus direformasi. Penampilan psikologi tubuh polisi itu juga ya mesti dikurangi supaya nggak kelihatan arogansinya itu. Pangkat itu kan bukan tanda arogansi. Orang tahu pangkat yang paling tinggi dikasih simbol aja tuh kan. Jadi saya kira itu tuh. Nanti orang mulai protes kan itu memang mesti ada hierarki. Hierarki itu diketahui melalui lambang-lambang kecil di antara mereka tuh. Kalau rakyat kan nggak perlu membedakan dia jenderal atau dia kopral. Rakyat hanya ingin tahu dia pelindung rakyat, dia pelindung publik kan itu. Rasa aman itu datang dari kehormatan yang diberikan, bukan kehormatan yang diminta. Ya. Jadi sekali lagi nih fokus publik, pandangan mata publik itu sekarang menyorot lembaga kepolisian, apalagi berkaitan dengan proses sidang etik dari Verdi Sambo. Dan kami dari FNN mengawalnya dengan terus menyuarakan 0%. Ini sumber etis pertama memang 0%. Oke. Yes. Ya. Terima kasih Bung Rocky. Oke.